Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Sobter dimanapun berada. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Amin. Kelanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Oke, kita simak saja ceritanya. Bab 196-200. Dr. Sie, Anda di sini. Chen Ruoqi langsung menyapa. Siapa kamu? Dokter laki-laki memandang Ye Chong dengan curiga. Dr. Sie, ini adalah teman saya yang telah mempelajari pengobatan Tiongkok selama beberapa tahun dan datang untuk membantu ibu saya menemui dokter. Liang Yixin menjelaskan, omong kosong, ini bangsalku, beraninya kamu melihat pasienku. Ye Chong tersenyum dan berkata, bangsalmu? Dokter laki-laki menunjuk ke tanda di ujung tempat tidur dan berkata, ada dua pasien di bangsal ini, saya adalah dokter yang merawat. Ye Chong melihat tanda itu, ada beberapa baris yang tertulis pada tanda tersebut. Baris pertama adalah nama pasien, baris kedua adalah kondisinya, baris ketiga adalah tanggal pemeriksaan dan informasi lainnya, dan baris terakhir adalah dokter yang merawat, Xie Liting. Kamu Xie Liting? Ye Chong bertanya dengan geli. Itu benar, ini aku. Ye Chong tertawa di dalam hatinya, bertanya-tanya apakah kamu salah kamar. Ini pasien jantung, bukan pasien diare. Melihat Ye Chong tertawa tanpa alasan, Xie Liting semakin kesal. Dia tidak suka orang membuat lelucon tentang namanya. Silakan keluar sekarang, kata Xie Liting. Dokter Xie, jangan marah, sebenarnya, kondisi bibiku lebih bergantung padamu. Kata Chen Ruoqi, nada suara Xie Liting sedikit melunak. Dia mengabaikan Ye Chong, tetapi memandang Liang Yixin. Ngomong-ngomong, Yixin, apakah kamu siap untuk uangnya? Operasi ibumu tidak bisa menunggu. Liang Yixin memandang Xie Liting dengan sedikit malu. Baiklah, Dokter Xie, tolong beri saya waktu lagi. Yixin, rumah sakit kami baru-baru ini bekerja sama dengan lembaga medis asing untuk membeli sejumlah obat khusus untuk penyakit jantung. Xie Liting berkata, jika bisa diobati dengan obat-obatan tertentu, mungkin operasi bypass jantung bisa dihindari. Benarkah? Liang Yixin bertanya penuh semangat. Xie Liting mengangguk, namun, kumpulan obat ini sangat langka, dan ada banyak orang yang mengantri untuk menggunakannya, kualifikasi obat tersebut perlu diperjuangkan. Liang Yixin bertanya. Xie Liting tersenyum, dan sepertinya mendekati Liang Yixin secara alami, tentu saja, saya tidak hanya dapat membantu Anda mendapatkan kualifikasi untuk pengobatan, tetapi juga membantu Anda mendapatkan pengurangan biaya. Dia berkata sambil mencubit bahu Liang Yixin dengan tangannya. Liang Yixin mundur karena malu. Nyatanya, Xie Liting begitu perhatian pada pasien karena ingin bercinta dengan Liang Yixin. Liang Yixin telah menyadarinya sejak lama, tetapi bagaimanapun, pihak lain adalah dokter yang merawat ibunya, jadi dia tidak bisa mengatakan apa-apa, jadi dia harus menelan amarahnya. Yixin, kenapa kita tidak makan malam bersama malam ini? Xie Liting dengan terang-terangan menyampaikan undangan itu. Liang Yixin menggelengkan kepalanya, maaf, dokter untuk menang, bahkan saya tidak terlalu tua, yakin. Padahal, ini sudah dianggap sebagai ancaman terang-terangan. Ye Chong berdiri di samping dan tidak berbicara, hanya menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia berkata dalam hatinya bahwa fisik Liang Yixin sebagai perekrut hooligan sungguh luar biasa, dan dia tidak akan luput dari nasib buruk di rumah sakit, dan akan selalu ada orang yang ingin melecehkannya. Faktanya, Chen Ruoqi dan Liang Yixin berdiri bersama, dan mereka terlihat persis sama, tetapi Chen Ruoqi memiliki pesona intelektual tambahan. Tapi mengapa Xie Liting hanya melecehkan Liang Yixin? Bukankah itu hanya kesalahan fisik, merekrut hooligan? Bahkan Tang Chun tidak pernah mengalami begitu banyak pelecehan. Ye Chong bertanya-tanya dalam hatinya apakah fisik perekrut hooligan semacam ini dianggap sebagai penyakit. Pada saat ini, terdengar suara dididi yang cepat dari alat vital sign. Kondisi Jia Lichun tiba-tiba memburuk dan dia kesulitan bernapas. Liang Yixin dan Chen Ruoqi ketakutan. Ini serangan jantung. Yixin, ibumu perlu operasi atau pengobatan segera. Xie Liting berkata dengan tenang. Liang Yixin hampir menangis, Dokter Xie, tolong cepat dan berikan obatnya pada ibu saya. Seperti yang saya katakan, sangat sulit untuk mengajukan kualifikasi obat semacam ini. Xie Liting melanjutkan. Setelah mengatakan ini, dia diam, jelas menunggu jawaban Liang Yixin. Liang Yixin mengertakkan gigi dan hendak menyerah pada Xie Liting ketika Ye Chong meraih tangan Liang Yixin. Yixin, jangan khawatir, aku akan mengobati penyakit ibumu. Kata Ye Chong, melihat bahwa Liang Yixin bisa didapatkan dengan segera.
Xie Liting mau tidak mau menjadi marah karena malu saat Ye Chong keluar untuk membuat masalah. Apa yang kamu lakukan? Dari caramu berpakaian, kamu bisa tahu bahwa kamu adalah tipe petani desa yang hanya menipu uang. Apakah kamu tahu cara mengobati penyakit itu hanya penyakit kecil? Kamu perlu operasi dan obat khusus. Kamu tahu cara mengobati penyakit. Ye Chong mencibir. Wajah Xie Liting berubah menjadi warna hati babi karena marah. Saya seorang mahasiswa kedokteran bermartabat yang belajar di luar negeri. Beraninya kamu memandang rendah saya, Ye Chong tidak peduli untuk memperhatikan Xie Liting, dan meletakkan tangannya pada denyut nadi Jia Lichun. Apa yang kamu lakukan? Hentikan. Kamu berani menemui dokter di bangsalku? Siapa yang akan disalahkan jika terjadi sesuatu? Xie Liting terus mengutuk. Apakah kamu memiliki izin praktik kedokteran? Jika kamu berani bertindak sembrono lagi, hati-hati dan aku akan menangkapmu. Suara itu membangunkan pasien di tempat tidur lain. Dia berbaring di kepala tempat tidur dan memperhatikan situasi tenang. Ye Chong mengabaikan Xie Liting, mengulurkan jari untuk menunjuk titik akupuntur Jia Lichun, dan kemudian mengirimkan gelombang energi sejati ke tubuh Jia Lichun. Apa yang kamu lakukan? Hentikan. Ini bangsalku, kamu membunuh pasienku. Bisakah kamu memikul tanggung jawab? Xie Liting terus berteriak. Hentikan, dia berkata, hendak melangkah maju untuk menghentikan Ye Chong. Liang Yixin memandang Ye Chong, lalu ke Xie Liting. Dia menggertakkan giginya, berhenti di depan Xie Liting, mendorong Xie Liting dengan keras, dan mendorongnya pergi. Kemudian dia berteriak, Dokter Xie, sudah cukup, tolong jangan ganggu perawatan temanku. Kamu, Xie Liting belum pernah melihat Liang Yixin sekuat ini sebelumnya, jadi dia sedikit terkejut. Apakah kamu percaya bahwa dia memiliki kaki yang berlumpur? Aku seorang teman bukan orang bodoh, aku percaya padanya. Kata Liang Yixin. Xie Liting mendengus, oke, hebat, jangan salahkan aku ketika pasien meninggal nanti. Saat Xie Liting berteriak tanpa henti, Ye Chong telah mengaktifkan hati Jia Lichun dengan zeki. Instrumen tanda vital kembali normal, dan pernapasan Jia Lichun menjadi lebih halus. Bu, apakah kamu baik-baik saja? Liang Yixin bergegas ke samping tempat tidur Jia Lichun. Jia Lichun perlahan membuka matanya, tidak apa-apa, aku merasa jauh lebih nyaman. Aku akan pergi, Tuan Ye. Kamu luar biasa. Chen Ruoqi menatap Ye Chong dengan kaget. Dia tidak mengerti mengapa Ye Chong mengklik beberapa kali tanpa pandang bulu, bagaimana orang yang sakit kritis bisa disembuhkan. Ye Chong menulis resep dan menyerahkannya kepada Chen Ruoqi, pergi ke apotek untuk mendapatkan obatnya, lalu biarkan mereka merebusnya ke dalam mangkuk dan membawanya. Xie Liting bahkan lebih terkejut di sampingnya, dia telah belum pernah mendengar obat seperti itu, yang juga benar, itu terlalu hayalan Nima. Aku pikir ini keberuntunganmu, Jia Lichun lega. Kata Xie Liting dingin, itulah satu-satunya penjelasan yang bisa dia pikirkan. Pasien di tempat tidur di sebelahnya sudah duduk, menatap Ye Chong dengan penuh minat. Yixin, aku menyarankan kamu untuk tidak mengambil risiko. Orang liar ini hanya beruntung. Di masa depan, ibumu akan sakit lagi, tapi dia tidak akan seberuntung itu. Aku harap kamu masih menggunakan cara biasa untuk merawatnya, Xie Liting berkata kepada Liang Yixin. Di mana Liang Yixin peduli pada Xie Liting, dia hanya peduli untuk berterima kasih kepada Ye Chong. Melihat kebencian Xie Liting di dalam hatinya, tidak lama kemudian, Chen Ruoqi kembali dengan semangkuk sup obat hitam. Bibi, minum obatnya, dan kondisimu akan membaik setengahnya. Kata Ye Chong, obat macam apa ini? Apakah kamu memiliki sertifikat apoteker? Beraninya kamu meresepkan obat sembarangan, tidak takut memakan orang mati. Kata Xie Liting lagi. Liang Yixin mengambil mangkuk obat dan membawanya ke mulut Jia Lichun. Bu, aku yakin Ye Chong adalah orang yang baru saja menyelamatkanmu. Percayalah, minumlah. Omong kosong, saya tidak bertanggung jawab jika saya minum sampai mati. Kata Xie Liting dengan cara yang aneh. Dokter Xie, tutup mulut, jika Anda mengatakan hal seperti ini lagi, saya akan menuntut dekan. Kata Chen Ruoqi terus terang. Xie Liting membuka mulutnya, tidak berani mengatakan apapun, tetapi menatap Ye Chong dengan kejam. Jia Lichun meminum semua obat dalam satu tarikan napas, dan tiba-tiba merasakan arus hangat mengalir ke jantung, dan efek obat mengalir ke jantung bersamaan dengan aliran darah. Dulu saya merasakan sakit yang tumpul setiap kali jantung saya berdetak, tetapi sekarang tidak sakit lagi. Bu, bagaimana kabarmu? Liang Yixin bertanya. Rasanya jauh lebih baik, Yixin, temanmu adalah seorang dokter jenius. Seru Jia Lichun. Ye Chong menyentuh hidungnya,
Bukan apa-apa, ini semua dari praktisi pengobatan Tiongkok kuno di ketentaraan. Xie Liting terkejut saat melihat obat Ye Chong benar-benar efektif. Namun, ini membuatnya semakin marah. Orang terkadang sangat aneh. Jika sesuatu terjadi pada obat Ye Chong, Xie Liting tidak akan terlalu kesal. Tapi sekarang, obat Ye Chong bekerja dengan baik, yang membuktikan bahwa keterampilan medis Ye Chong lebih baik daripada Xie Liting, yang membuat Xie Liting semakin sulit untuk diterima. Apa lelucon Jibal, dia adalah dokter orang yang kembali. Bukankah dia sebaik dokter liar berkaki lumpur? Xie Liting menatap Ye Chong dengan kejam. Nak, tidak peduli apakah obatmu efektif atau tidak. Kamu sekarang mempraktikkan kedokteran tanpa izin, kamu telah melanggar hukum. Kamu sudah tamat. Pada saat ini, beberapa orang tua masuk dari pintu. Ada apa? Berisik. Orang yang datang adalah Wu Haiwei, dekan rumah sakit ketiga, diikuti oleh beberapa pakar tua dari rumah sakit. Di sebelah Wu Haiwei, ada seorang lelaki tua berdiri. Itu adalah Zheng Dalin, direktur rumah sakit pusat. Zheng Dalin, sebagai anggota Asosiasi Medis Provinsi, sedang memeriksa pekerjaan rumah sakit ketiga. Semua orang di rumah sakit sangat menghormati Zheng Dalin, belum lagi Direktur Wu Haiwei juga secara pribadi menemaninya. Dekan, para ahli, siapa yang tahu di mana dokter liar dari pedesaan mempraktikkan pengobatan tanpa izin? Ini adalah tindakan ilegal. Kata Xie Liting sambil menunjuk Ye Chong. Kemudian Xie Liting mengangguk ke Zheng Dalin lagi. Saya tidak menyangka Dekan Zheng ada di sini. Saya membuat Anda tertawa. Tuan Ye, Zheng Dalin terkejut ketika dia melihat Ye Chong. Dengan sedikit rasa hormat di wajahnya nada, bagaimana kamu bisa melakukan itu, di sini? Melihat sikap Zheng Dalin, semua orang terkejut. Zheng Dalin memiliki status yang sangat tinggi di kalangan medis kota Beijing. Bagaimana mungkin dia memiliki sikap seperti itu terhadap seorang pemuda? Ye Chong tersenyum dan berkata, ini adalah ibu teman saya di sini untuk menemui dokter. Presiden Zheng, ini Tuan Ye Chong Ye yang sering Anda sebutkan kepada saya, bukan? Wu Haiwei akhirnya tersadar. Zheng Dalin mengangguk, bukankah itu dia? Oh, dengan bantuan Tuan Ye, tidak peduli seberapa serius pasiennya, dia pasti akan sembuh. Wu Haiwei tersenyum, Ye Chong tersenyum dan berkata, Dekan telah memuji penghargaan itu. Xie Liting tampak bingung dan berkata, Din, bagaimana situasinya? Xiao Xie, ini dokter jenius, Wu Haiwei berkata sambil tersenyum. Dokter ajaib apa? Dia jelas mempraktikkan kedokteran tanpa izin. Ini melanggar hukum. Saya ingin mengekspos dia, rumah sakit kami tidak akan mengabaikannya. Xie Liting berkata tanpa henti. Wu Haiwei diam-diam menatap Xie Liting, berhenti bicara. Xie Liting sudah pusing karena marah. Din, orang ini berpraktik kedokteran tanpa izin di bangsal saya. Ini merupakan penghinaan bagi saya. Saya pasti akan menggunakan senjata hukum untuk menghadapinya. Jika saya tidak menuntutnya atau membiarkannya dihukum oleh hukum, maka saya akan mengundurkan diri. Xie Liting mengatakan ini dengan percaya diri, dia direkrut oleh Wu Haiwei dengan harga tinggi, dan Wu Haiwei membayar banyak uang untuk merekrutnya, dia. Jadi Xie Liting tidak percaya bahwa Wu Haiwei akan membiarkan dirinya, seorang siswa berprestasi, pergi ke dokter desa. Dokter Xie, kamu benar-benar mengerti hukum, Wu Haiwei berkata dengan dingin. Rumah sakit kami terlalu kecil untuk menampungmu, dewa yang mengerti hukum. Karena kamu ingin pergi, silakan. Xie Liting langsung tercengang, dia tidak percaya apa yang dia dengar. Dokter Xie, saya akan meminta Departemen SDM untuk melakukan formalitas untuk Anda sekarang. Anda dapat pergi hari ini karena masalah khusus. Kata Wu Haiwei, Zheng Dalin mendengus dingin. Wajah Xie Liting memerah, dan dia berharap bisa menemukan celah di tanah dan menyelinap masuk. Wu Haiwei berkata demikian, wajah apa yang harus dia tinggali di sini? Dia memelototi Ye Chong dengan ganas, lalu berbalik dan pergi. Saat itulah Wu Haiwei, Zheng Dalin dan yang lainnya bertanya pada Ye Chong apa yang terjadi. Oh, luar biasa, pasien ini akan meninggal, tetapi dia disembuhkan oleh dokter ajaib ini, pasien. Yang duduk di ranjang sebelah dan menonton dengan penuh semangat datang saat ini. Dokter jenius juga memberinya semangkuk obat, lihat, setelah minum obat, kulitnya berubah menjadi lebih baik. Bukankah dia terlihat seperti orang yang sakit? Dia berjalan ke arah Ye Chong, dokter ajaib. Bisakah kamu memberinya semangkuk obat? Aku akan minum semangkuk obat itu juga. Obatmu luar biasa. Ye Chong tersenyum, tidak masalah. Tergantung kondisimu, 3 mangkuk obat pasti akan menyembuhkanmu. Wu Haiwei dan Zheng Dalin saling memandang. Yah, Tuan Ye, saya ingin tahu apakah Anda dapat memberikan resep ke rumah sakit kami untuk penelitian.
Wu Haiwei bertanya ragu-ragu. Dia tahu bahwa umumnya resep yang efektif seperti itu dirahasiakan. Jika dia tidak terlalu penasaran, dia tidak akan bertanya pada Ye Chong dengan wajah malu. Sebaliknya, Ye Chong tidak peduli sama sekali. Lagi pula, resep ini hanyalah resep dasar dalam Dragon God Medicine Classic. Wu Haiwei mengambil resepnya dan segera mengirim seseorang untuk melakukan penelitian farmakologis. Kemudian dia mengirim seseorang untuk membawa Jia Lichun untuk pemeriksaan fisik. Setelah mengatur semuanya, Wu Haiwei mengundang semua orang untuk beristirahat di ruang VIP rumah sakit. Liang Yixin dan Chen Ruoqi juga mengikuti, dan pasien laki-laki di bangsal yang sama juga mengikuti dengan tegas. Semua orang duduk di kursi, dan Zheng Dalin mengambil kesempatan untuk mendiskusikan beberapa masalah medis dengan Ye Chong. Liang Yixin diam-diam menatap Ye Chong, merasakan perasaan yang tak bisa dijelaskan di dalam hatinya. Setelah beberapa saat, laporan pemeriksaan Jia Lichun keluar, dan kondisinya benar-benar membaik, dari parah sampai sedang. Luar biasa, ini hanya efek obat, seru dokter yang bertugas memeriksa. Saat ini, dokter yang bertanggung jawab atas penelitian farmakologi juga membawa kembali hasil. Dekan, para ahli, hasil analisis menunjukkan bahwa obat ini benar-benar efektif untuk penyakit jantung. Dokter yang bertanggung jawab atas pemeriksaan sebelumnya melanjutkan, saya yakin obat ini 100 kali lebih efektif daripada obat-obatan khusus. Wu Haiwei sangat gembira. Tuan Ye, Anda benar-benar seorang dokter jenius yang dapat membuat resep seperti itu. Iya, Tuan Ye, jika obat jenis ini bisa masuk pasar, pasti akan bermanfaat bagi masyarakat. Kata Zheng Dalin. Tuan Ye, saya ingin tahu apakah Anda ingin menjual resep ini ke rumah sakit kami? Tanya Wu Haiwei. Ye Chong tersenyum. Apa yang kamu bicarakan tentang menjual? Kamu bisa mengambilnya dan menggunakannya. Jika kamu bisa menyembuhkan lebih banyak orang, itu dianggap sebagai jasa. Ini tidak terlalu bagus. Wu Haiwei tersenyum. Dia tahu bahwa resep ini akan bernilai setidaknya 50 juta jika dijual ke perusahaan medis. Tidak apa-apa, Ye Chong tertawa, aku punya alasan. Sebenarnya, Ye Chong punya ide sendiri. Dia ingin menggunakan rumah sakit ketiga sebagai percontohan. Untuk mempromosikan resep, jika efeknya bagus di masa depan, dia bisa melakukan produksi obat, yang merupakan rencana lain yang menguntungkan. Kalau begitu, terima kasih, Tuan Ye. Wu Haiwei sangat gembira. Hei, selamat, Wu Tua. Mendapatkan resep ini lebih baik daripada mendapatkan 100 dokter yang kembali. Rumah sakit ketiga Anda akan segera menjadi pemimpin di negara ini. Zheng Dalin tertawa, bahkan ada sedikit kecemburuan di hatinya. Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi yang harus ditanyakan pada Dekan Wu. Kata Ye Chong, Tuan Ye, tolong beritahu saya akan melakukannya. Ye Chong memandang Liang Yixin, ibu teman saya masih perlu tinggal di rumah sakit untuk sementara waktu, dan saya akan menyusahkan Anda untuk mengurusnya selama periode ini, tidak masalah. Tuan Ye dapat yakin, ibu teman Anda pasti akan mendapatkan perawatan terbaik di rumah sakit kami. Kami berjanji tidak akan membebankan biaya apapun kepada Anda, dan kami akan melakukan yang terbaik untuk melayani Anda, Wu Haiwei meyakinkan. Wajah kecil Liang Yixin menunjukkan kegembiraan. Terima kasih, Din, terima kasih, Kakak Ye Chong. Kataku dengan hati-hati, semuanya tertawa. Dia berjalan ke Ye Chong, dokter jenius. Suatu kehormatan besar bertemu dengan Anda, ini adalah kartu nama saya. Jika Anda membutuhkan saya di masa depan, tolong hubungi saya. Ye Chong mengambil kartu nama itu, yang berbunyi, Presiden Logistik KTT. Zhu Sun, setelah mengatur semuanya, Ye Chong meninggalkan rumah sakit dan kembali ke desa. Ye Chong datang ke desa dan menemukan Qin Sui keluar dari rumah desa. Hei, Xiao Sui, kamu di sini, kakak Ye Chong, kamu kembali. Qin Sui selalu terlihat malu saat berbicara dengan Ye Chong. Nah, apakah kamu di sini untuk sesuatu? Ya, ibuku memintaku untuk mengklaim dividen bulan ini. Qin Sui berbisik, oh, ngomong-ngomong, kakak Ye Chong, kapan kamu bebas datang ke rumahku? Qin Sui mengumpulkan keberaniannya dan berkata dengan wajah memerah. Hah, datang ke rumahmu untuk melakukan sesuatu. Duduklah. Oke, ketika aku punya waktu. Ye Chong tiba-tiba teringat malam itu, Qin Sui ingin membayar dirinya sendiri dengan cara yang paling sederhana. Kemudian Qin Sui tersenyum malu-malu, tersipu dan lari. Ye Chong berjalan ke desa sambil tersenyum. Zhou Yutong sedang berbaring di tepi jendela mengawasi. Dia seharusnya mendengar apa yang mereka berdua katakan barusan. Tidak tahu malu, kata Zhou Yutong tanpa alasan. Ah, Biksu Ye Chong Zanger bingung. Yutong itu,
apakah kamu salah paham denganku? Benarkah, tidak bisakah kamu melihat bahwa Qin Sue tertarik padamu? Tanya Zhou Yutong. Ye Chong tersipu dan berkata sambil tersenyum, ya, kamu tidak bisa menyalahkanku, itu semua karena ketampananku. Potong, berhenti narsis, dan ungkapkan pendapatmu dengan cepat. Aku hanya menganggap Qin Sue sebagai adik perempuan. Kata Ye Chong. Benarkah? Nada suara Zhou Yutong tiba-tiba melunak. Ye Chong memandang Zhou Yutong. Tidak, saya pikir Anda punya masalah. Mengapa Anda begitu peduli dengan urusan saya? Zhou Yutong tersipu. Ada apa denganku? Aku khawatir tentang Qin Sue. Jika kamu tidak menyukainya, kamu harus memberitahunya lebih awal. Jangan sampai dia semakin dalam. Ye Chong mengangguk. Ya, tapi gadis Qin Sue lebih sensitif dan tertutup. Aku khawatir berbicara langsung akan membuatnya sedih. Ya, itu benar. Sepertinya kita benar-benar perlu mencari kesempatan yang bagus untuk berbicara dengannya. Kata Zhou Yutong. Ye Chong tersenyum dan berkata, Yutong, jangan cemburu, orang hanya peduli padamu. Kamu tidak tahu malu, siapa yang akan iri padamu? Kemarilah. Aku berjanji tidak akan mencekikmu, Zhou. Yutong berkata dengan wajah memerah. Ye Chong melanjutkan, ada juga istri Lin Wan. Ngomong-ngomong, di mana istri Lin Wan saya? Sejak ayah Lin Wan meminta Lin Wan untuk menikahi Ye Chong terakhir kali, Ye Chong suka bercanda dengan Lin Wan dan memanggilnya istrinya ketika dia tidak ada hubungannya. Waner pergi mengambil air untuk Bibi Liu. Zhou Yutong berkata dengan marah. Saat berbicara, Lin Wan tiba-tiba berlari masuk. Ye Chong, senang kamu kembali. Datang dan lihat, Bibi Liu sepertinya sekarat. Lin Wan tampak cemas. Ayo pergi. Ye Chong tidak bertanya lebih lanjut. Dia melebarkan kakinya dan mengikuti Lin Wan keluar. Rumah Bibi Liu berada di selatan desa, jauh dari markas desa. Ye Chong berlari sangat cepat. Bagaimanapun, kehidupan manusia adalah masalah takdir, dan dilihat dari ekspresi Lin Wan, dia pasti sangat cemas. Tapi Lin Wan hanyalah manusia biasa, dia masih gadis kecil, dan dia masih tidak bisa mengejar Ye Chong meskipun dia mencoba yang terbaik. Terengah-engah, dia berteriak dari belakang, Ye Chong, tunggu aku. Ye Chong sudah berlari lebih dari 100 meter, lalu berbalik dan berlari kembali. Waner, kamu harus cepat, bukankah kamu perlu untuk menyelamatkan seseorang? Maka kamu harus menungguku, aku benar-benar tidak bisa lari lagi. Kata Lin Wan terengah-engah, bagaimana kalau aku duluan, dan kamu di belakang? Kata Ye Chong. Lin Wan menggelengkan kepalanya, tidak, aku bersamamu, dan aku bisa membantumu. Ye Chong benar setelah memikirkannya, oh, tidak mungkin, aku akan menggendongmu. Kata Ye Chong. Hah, Lin Wan Kiao tersipu. Mengapa kamu ragu? Menyelamatkan orang adalah hal yang paling penting. Kata Ye Chong. Oh, kalau begitu, tidak apa-apa. Lin Wan mengangguk. Ye Chong segera mengangkat Lin Wan di punggungnya dan berlari menuju rumah Bibi Liu. Meskipun Lin Wan ada di punggungnya, kecepatan Ye Chong tidak melambat sama sekali. Lin Wan bersandar di punggung Ye Chong, merasa seolah-olah berada di dalam mobil, dan pemandangan di kedua sisi disapu ke belakang kepalanya. Bukankah dia terlalu pandai berlari? Bagaimana dia bisa begitu bugar secara fisik? Lin Wan melingkarkan lengannya di leher Ye Chong, berpikir dalam hati. Kamu bisa berlari begitu cepat dengan orang besar yang masih hidup di punggungmu. Dia kuat, dia tahu keterampilan medis, dan dia bisa menghasilkan uang. Yah, alangkah baiknya jika ada pria seperti itu. Apakah ini milik ayahku? Apakah penglihatanmu benar? Lin Wan menjadi semakin pemalu ketika dia memikirkannya, dan dia bahkan tidak menyadari bahwa mereka telah tiba. Dia juga tidak mendengar Ye Chong berbicara dengannya. Waner, kami di sini, aku akan mengecewakanmu. Setelah Ye Chong selesai berbicara, dia melepaskan tangannya. Lin Wan tidak siap sama sekali, tergelincir dari punggung Ye Chong dan hampir jatuh. Ah, teriak Lin Wan. Ye Chong dengan cepat mendukung Lin Wan, sehingga dia tidak jatuh. Apa yang kamu pikirkan? Ye Chong bertanya dengan rasa ingin tahu, berpikir begitu sibuk. Lin Wan tersipu. Tidak, bukan apa-apa. Keduanya memasuki halaman Bibi Liu. Putra Bibi Liu mondar-mandir di halaman, keringat menetes dari dahinya. Ketika dia melihat Ye Chong dan Lin Wan datang, dia segera pergi menemui mereka. Hei, Kepala Desa, Dr. Lin, kamu di sini, pergi dan temui ibuku. Ye Chong terhibur, lalu berjalan ke kamar Bibi Liu. Bibi Liu sedang berbaring di kang, diselimuti selimut bersulam merah, terus-menerus batuk, wajahnya berubah ungu. Meskipun kang dipanaskan dengan sangat hangat, Bibi Liu masih menggigil,
seolah-olah dia sangat kedinginan. Bagaimana, Ye Chong? Apa penyakitnya? Lin Wan bertanya. Udara dingin menyerang organ dalam. Apakah Bibi Liu sudah makan sesuatu dalam 2 hari terakhir? Tanya Ye Chong. Putra Bibi Liu memikirkannya. Tidak ada yang bisa dimakan. Tetapi ibuku pergi mandi di sungai beberapa malam yang lalu. Apa? Sekarang sudah akhir September, dan sungai sangat dingin di malam hari. Bahkan anak muda pun tidak tahan. Mengapa Bibi Liu pergi ke sungai untuk mengambil mandi? Lin Wan bingung. Putra Bibi Liu menggaruk kepalanya dan berkata, saya tidak bisa membujuk ibu saya. Dia berkata bahwa air sungai masih bisa dicuci sekarang. Bibi Liu jatuh sakit keesokan harinya setelah mandi, hanya beberapa hari. Itu sebabnya ditunda selama beberapa hari, dan ketika Lin Wan datang untuk memberinya sebotol, Bibi Liu sudah sakit parah. Untungnya, Ye Chong ada di desa, kalau tidak dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Ye Chong? Apakah kamu punya solusi? Tanya Lin Wan. Ye Chong mengangguk. Saya perlu menemukan beberapa jenis bahan obat untuk api seksual, dan menambahkan beberapa obat untuk tonik yang hebat. Lin Wan menjawab, saya akan pergi ke desa untuk mendapatkannya sekarang. Tidak, bahan obat umum di desa tidak lagi efektif untuk Bibi Liu, dan kami membutuhkan beberapa yang efektif. Kata Ye Chong, tapi, di mana saya bisa menemukan bahan obat seperti itu sekarang? Tanya Lin Wan. Setelah mendengar ini, putra Bibi Liu menjadi cemas. Oh, kepala desa, Dr. Lin, kamu harus menyelamatkan ibuku. Jangan khawatir, tunggu aku. Di rumah, Ye Chong berlari keluar pintu setelah berbicara, langsung saja ke bukit belakang dan lari. Ada juga ginseng berusia 300 tahun yang ditanam di ladang obat di gunung belakang. Setelah dipupuk oleh aura gunung belakang, ginseng ini sekarang memiliki khasiat 5 atau 600 tahun. Ketika Ye Chong datang ke gunung belakang, Zhang Dalong sedang berjongkok di samping ladang sayur, makan mentimun. Ya, kepala desa, kamu di sini? Ada apa? Mulut Zhang Dalong penuh dengan ketimun dan dia belum menelannya, jadi dia bimbang. Ye Chong melambaikan tangannya dan meminta Zhang Dalong untuk menemukan pisau. Zhang Dalong tidak mengerti apa artinya, tetapi dia tetap pergi ke gubuknya untuk mencari pisau dapur untuk memotong sayuran. Ye Chong pergi ke medan spiritual untuk menggali ginseng. Ginseng sudah cukup spiritual, rasanya sudah digali, dan aura di sekitarnya sangat enggan. Jika tidak diikat dengan benang merah, saya khawatir ginseng ini sudah kabur. Ye Chong mengambil pisau dapur dan memotong semua bagian kecil dari ginseng. Kemudian, dia mengubur ginseng tersebut di dalam tanah. Ye Chong membungkus sepotong kecil ginseng, lalu pergi ke tebing gunung belakang. Ginseng saja tidak cukup untuk menyelamatkan nyawa Bibi Liu, diperlukan beberapa jenis jamu. Namun, tidak ada gunanya menggunakan ramuan obat umum di desa, lebih baik menggunakan ramuan obat liar dan sangat keras. Baru sekarang Ye Chong menyadari apa yang dimaksud dengan ketika obat digunakan. Kebencian berkurang, hanya ada satu obat di bidang pengobatannya, ginseng, yang tidak cukup. Tampaknya kita harus menemukan kesempatan untuk membeli bahan obat yang lebih mahal dan menanamnya. Ye Chong berpikir dalam benaknya, keberuntungannya tidak buruk, atau keberuntungan Bibi Liu tidak buruk, dia menemukan ramuan dengan sifat api yang sangat kuat di celah tebing. Ye Chong memetik ramuan itu, lalu bergegas kembali ke rumah Bibi Liu. Dia menyerahkan ginseng dan ramuan obat kepada Lin Wan, memintanya membuat mangkuk, lalu memberikannya kepada Bibi Liu untuk diminum. Setelah Bibi Liu meminumnya, kulitnya kembali normal, tubuhnya tidak lagi gemetar, dan keringat muncul di dahinya. Ye Chong berkata, jangan khawatir, tidak apa-apa, selama kamu istirahat selama 1 malam, kamu akan kembali normal besok. Putra Bibi Liu sangat berterima kasih kepada Ye Chong dan Lin Wan. Ye Chong menghibur mereka beberapa patah kata sebelum meninggalkan rumah Bibi Liu. Ye Chong, aku melihat keterampilan medismu lagi, tapi aku juga belajar trik. Kata Lin Wan sambil tersenyum. Ye Chong mengangkat bahu. Sepertinya sudah waktunya bagi kita untuk mempromosikan penggunaan pemanas air. Nah, bagaimana kita bisa mempromosikannya? Tanya Lin Wan. Bagaimana mungkin mengubah kebiasaan hidup yang telah ditanamkan penduduk desa selama beberapa generasi? Ye Chong berpikir sejenak, lebih baik membangun pemandian. Bagus, Lin Wan berkata sambil tersenyum. Setidaknya itu bisa mencegah penduduk desa pergi ke sungai untuk mandi. Sekarang terlalu dingin. Iya, ketika penduduk desa terbiasa dengan pemanas air, mereka akan membelinya sendiri tanpa kami beritahu. Kata Ye Chong sambil tersenyum. Lin Wan tersenyum dan berkata, kamu punya banyak ide, tapi kamu cukup berpikiran bisnis. Hei, apa kabar?
apakah kamu semakin mencintaiku? Bah, tidak, kata Lin Wan dengan nada wajah merah. Keduanya berjalan kembali ke desa sambil berbicara dan tertawa. Bagaimana? Apakah penyakit bibi Liu sudah sembuh? Tanya Zhou Yutong. Aku Lao Ye, dan aku siap untuk mengambilnya. Ye Chong duduk di kursi dan berkata sambil tersenyum. Potong, Zhou Yutong membuat gerakan menghina. Ngomong-ngomong, bibi Liu selalu sehat. Mengapa dia sakit kali ini, Lin? Wan kemudian memberitahu Zhou Yutong alasan penyakit bibi Liu. Kemudian dia memberitahu pemikiran Ye Chong tentang pemanas air. Zhou Yutong mengangguk setelah mendengarkan, dia setuju. Iya, penduduk desa benar-benar punya uang sekarang, dan kita harus membiarkan penduduk desa berhubungan dengan fasilitas modern kita. Kata Zhou Yutong, tiba-tiba, dia teringat sesuatu, ngomong-ngomong, beberapa penduduk desa meminta saya untuk membeli TV. Baru-baru ini, Zhou Yutong menayangkan film di desa hampir setiap malam saat dia bebas. Penduduk desa banyak menonton, jadi mereka tentu tahu untuk apa TV itu. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa menonton film sekarang sangat nyaman. Beberapa penduduk desa yang pergi bekerja lebih berpikir avant-garde. Sekarang mereka punya uang, mereka berpikir untuk membeli TV. Ye Chong sangat gembira dan berkata, ini adalah kemenangan pertama kami dalam meningkatkan kehidupan budaya desa Xiaoye. Zhou Yutong mengeluarkan selembar kertas dan menyerahkannya kepada Ye Chong, memberitahunya bahwa itu adalah penduduk desa yang ingin membeli sebuah televisi. Ye Chong melihat bahwa hanya ada 5 orang, meskipun tidak banyak, itu masih merupakan awal yang baik. Oke, besok aku akan pergi ke Electric City, kata Ye Chong. Keesokan harinya, Ye Chong pergi ke kota dan datang ke kota listrik Gaoshi Gao Tingting karena dia memiliki banyak barang untuk dibeli. Dia mengendarai truk ke kota. Melihat Ye Chong datang, Gao Tingting menyapanya sambil tersenyum, Kakak Ye Chong, kamu jahat sekali, kamu sudah lama tidak bertemu dengannya. Hei, apakah kamu merindukanku? Ye Chong tersenyum. Bukan begitu, akhir-akhir ini aku kesepian. Terutama saat aku di tempat tidur. Kak Ye Chong, apakah kamu mau menemaniku? Gao Tingting tertawa. Ye Chong Sin mengatakan bahwa Gao Tingting benar-benar seorang goblin. Dia awalnya ingin membuat lelucon, tetapi Gao Tingting hampir membuat wajahnya memerah. Gao Tingting tampak lucu pada Ye Chong, dan dia berkata, aku tidak menggodamu. Aku menelponmu hari itu, apakah ada wanita cantik di sebelahmu? Ye Chong tahu bahwa Gao Tingting berbicara tentang waktu dia pergi ke taman bermain dengan Tang Chun. Ya, aku punya teman. Ye Chong menggaruk kepalanya dan berkata, Kakak Ye Chong, ternyata kamu melupakanku ketika kamu memiliki wanita cantik. Kata Gao Tingting dengan marah. Ye Chong tersenyum, dan dengan cepat mengubah topik, ngomong-ngomong, saya ingin membeli 5 TV, yang saya beli terakhir kali, merek terbaik, dan kemudian 10 pemanas air, semuanya pasti yang terbaik. Wow, mata Gao Tingting berbinar ketika dia mendengar daftar pembelian Ye Chong. Kakak Ye Chong, kamu terlalu mengurus bisnisku, aku sangat mencintaimu. Gao Tingting meniupkan ciuman ke Ye Chong tersenyum dan berkata, pergi dan muatkan barang untukku, lalu minta pemasang untuk kembali ke desa bersamaku. Gao Tingting berkedip, jangan khawatir, serahkan saja padaku. Saat ini, ponsel Ye Chong tiba-tiba berdering. Lin Tianqi lah yang menelepon, hei, Saudara Chong, kamu di mana? Sesuatu terjadi, dan seseorang merampok anggur kita. Aku akan segera ke sana, kata Ye Chong. Kakak Ye Chong, ada apa? Tanya Gao Tingting. Nah, itu, bisakah kamu mengirim barang-barang ini ke desa kami untuk dipasang terlebih dahulu? Aku harus keluar sebentar, dan aku mungkin akan kembali sangat terlambat. Kata Ye Chong, oke, beritahu aku alamat desamu. Gao Tingting tersenyum. Ye Chong menyerahkan alamatnya kepada Gao Tingting, dan menyuruhnya untuk menemukan Zhou Yutong di desa. Setelah itu, Ye Chong pergi ke perusahaan anggur. Sejak mengambil alih kilang anggur dari Joseph, Lin Tianqi dan Su Yuqian dengan cepat mengubahnya menjadi perusahaan anggur Longshan. Perusahaan anggur telah berbisnis selama beberapa hari, dan manfaatnya bagus setiap hari. Produk perusahaan, selain anggur inti Dakiang, juga memiliki beberapa anggur obat lainnya, yang semuanya merupakan resep kecil yang ditemukan Ye Chong dari obat klasik Dewa Naga. Namun, setiap jenis anggur obat memiliki khasiatnya masing-masing, dan rasanya enak tanpa melukai tubuh atau kepala. Jadi sekali terdaftar, itu menimbulkan sensasi di pasar. Meskipun Longshan Liquor adalah pendatang baru, tampaknya telah menjadi perusahaan terkemuka di industri minuman keras Beijing.
Lin Tianqi dan Su Yuqian ceria dan sibuk dengan pembangunan dan renovasi setiap hari untuk meningkatkan efisiensi kilang anggur. Luen bertanggung jawab atas semua prosedur yang diminta oleh kilang anggur. Tepat ketika perusahaan anggur berkembang dan menjadi lebih baik dan lebih baik, sesuatu terjadi. Ketika Ye Chong datang ke perusahaan anggur, dia hampir tidak mengetahuinya. Lin Tianqi dan Su Yuqian mengecat ulang gerbang di sini menjadi hitam pekat, dengan relief naga raksasa di atasnya. Dari pintu, Anda bisa melihat gedung perkantoran 3 lantai di halaman. Ada beberapa karakter besar di gedung tersebut, industri minuman keras Longshan. Fasad dan jendela bangunan didekorasi ulang. Ye Chong masuk, dan aula, penerangan, lantai, di dalamnya semuanya benar-benar baru. Anggur mahal yang terakumulasi di lobi di lantai pertama telah diekspor melalui Crow, yang membuat mereka mendapat untung kecil. Dalam kata-kata Lin Tianqi, dia mendapatkan kembali semua biaya dekorasi. Ye Chong datang ke kantor dan menemukan Lin Tianqi dan Su Yuqian duduk di sofa dengan wajah sedih. "Kakak Chong, kamu di sini," kata Lin Tianqi. "Apa yang terjadi?" Ye Chong bertanya. Su Yuqian menggosok perutnya. "Kilang anggur kami mengirim sekumpulan anggur ke daerah baru, dan dirampok oleh seseorang. Ini adalah yang ketiga kalinya dalam minggu ini. Aku tahu siapa yang melakukannya." Lin Tianqi meninju udara. "Apa bodoh? Aku curiga itu keluarga Qin." Su Yuqian berkata, "Selain mereka, siapa lagi yang memiliki kemampuan seperti itu? Kita bahkan tidak bisa menemukan petunjuk." Ye Chong mengerutkan kening dan berpikir sejenak. "Serahkan ini padaku, Lao Ye, bisakah kamu melakukannya sendiri?" Tanya Su Yuqian. "Aku punya alasan, apakah kita masih punya stok?" Tanya Ye Chong. "Masih ada mobil." Ye Chong tersenyum. "Oke, ayo muat mobil dan kirim." "Apa?" "Anggur ke distrik baru." Ye Chong mengangguk. "Benar. Aku hanya ingin dia merampokku." Lin Tianqi dan Su Yuqian saling memandang, bertanya-tanya apa yang Ye Chong rencanakan. 10 menit kemudian, Ye Chong berganti pakaian menjadi sopir truk, mengemudikan truk penuh anggur, dan berangkat dari gerbang perusahaan. Dari Central Park ke distrik baru Beijiang, Anda harus melalui jalan bantu yang relatif jauh. Lin Tianqi memberitahu Ye Chong bahwa perampokan terjadi di sana sebelumnya. Ye Chong menyenandungkan lagu kecil saat mengemudi, dan setengah jam kemudian, dia pergi ke sisi jalan yang jauh itu. Tidak lama setelah dia mengemudi, tiba-tiba dia menemukan 3 mobil mengikutinya. Senyum muncul di sudut mulut Ye Chong. "Kami datang." Segera setelah itu, salah satu mobil hitam tiba-tiba melaju kencang, menyalip truk Ye Chong dalam sekejap, lalu menginjak rem di depan truk, memaksa Ye mobil Chong berhenti. Segera setelah itu, 2 kendaraan berikutnya berhenti di belakang van. 6 atau 7 pria kuat keluar dari mobil, membawa kunci pas besi, pipa baja, dan barang lainnya di tangan mereka. Dentang, salah satu dari mereka mengetuk jendela mobil Ye Chong dengan pipa besi. "Turun." Ye Chong membuka pintu mobil, berpura-pura sangat ketakutan. "Apa? Ada apa?" "Ini mobil industri minuman keras Longshan." Tidak. Jawab Ye Chong. "Persetan, mobil ini ditandai dengan jelas. Apa menurutmu aku bodoh?" Pria kuat yang memegang batang besi itu mengutuk. Dia menunjuk ke logo yang terlukis di kotak kargo, yang memang bertuliskan Industri Minuman Keras Dewa Naga, dan ada totem naga melingkar di bawahnya. "Karena kamu tahu, kamu masih bertanya padaku." Ye Chong berkata dengan suara rendah. "Chauku, kamu benar-benar pantas dipukul, bukan?" Pria kuat yang memegang batang besi itu mengangkat batang besi di tangannya. "Lupakan saja, ayo cepat pergi agar kita tidak terlihat," kata pria kekar lainnya. Pria kuat dengan tongkat besi itu menyerah dan mengarahkan tongkat besi itu ke arah Ye Chong. "Nak, kamu bisa keluar." "Lalu, bagaimana dengan mobilku?" Ye Chong pura-pura takut. "Mobilmu milikku." Pria kuat dengan palang besi itu tertawa. Setelah itu, lelaki kuat itu naik ke truk dan berjalan angkuh di depan Ye Chong. Semua orang kembali ke mobil, menginjak gas dan pergi. Ye Chong adalah satu-satunya yang tersisa di jalan samping yang terpencil. Ye Chong sedikit tersenyum, dan mengeluarkan jimat giok. Dia sudah meninggalkan jimat giok lain di dalam mobil. Melalui induksi di antara simbol batu giok, dia dapat menentukan lokasi truk kapan saja. Ye Chong tidak melakukan apa-apa sekarang, tetapi berpura-pura menjadi orang yang lemah, karena dia tahu bahwa orang-orang yang keluar untuk mengambil anggur ini adalah karakter kecil, dan bos sebenarnya masih bersembunyi di belakang. Kemudian, Ye Chong naik taksi dan pergi ke lokasi truk itu berada. Sekitar 1 jam kemudian, Ye Chong berhenti di depan sebuah klub hiburan bernama Hisensian. Dia tahu van itu diparkir di halaman belakang clubhouse.
Tampaknya kita telah mencapai tujuan kita. Ye Chong masuk ke clubhouse sambil berbicara. Begitu memasuki pintu, seorang wanita muda dewasa berusia 30-an langsung menyapanya. Dia mengenakan congsam biru, yang membungkus sosok montoknya dengan kuat, dengan tonjolan yang tidak rata. "Hei, pria kecil yang tampan, datang dan santai, apakah kamu sendirian?" Ye Chong tersenyum dan mengangguk. "Jangan malu, panggil saja aku Sister Yun. Karena kau ada di sini, Sister Yun akan membuatmu bersenang-senang." "Baiklah, terima kasih Sister Yun." Ye Chong tersenyum. Saudari Yun berkata sambil tersenyum, "Mengapa mulut kecil ini begitu manis, manis sekali?" Saat dia berbicara, dia memeluk lengan Ye Chong dan menyandarkan tubuh lembutnya ke Ye Chong. Kemudian dia memutar pinggang ular air dan membawa Ye Chong ke belakang. "Pria kecil yang tampan, kamu bisa memilih gadis mana saja dari sini sebentar lagi," kata Sister Yun. Baru pada saat itulah Ye Chong tahu tempat apa ini, dan berkata sambil tersenyum, "Saudari Yun, menurutku kamu terlihat bagus." Saudari Yun menatap Ye Chong dengan genit. "Oh, bibiku tidak nyaman untuk datang." Sementara berbicara, keduanya masuk ke sebuah ruangan. Ada tirai merah muda di kamar. Sister Yun meminta Ye Chong untuk berdiri diam, lalu dia naik dan membuka tirai. Tiba-tiba, lebih dari 30 gadis yang duduk di belakang tirai ditampilkan di depan Ye Chong. Beberapa gadis mengenakan pakaian minim, beberapa memiliki tubuh montok, dan beberapa yang sangat menawan mengedipkan mata dan meniupkan ciuman pada Ye Chong. "Pria kecil yang tampan, kamu bisa memilih apapun yang kamu mau." Saudari Yun berjalan ke arah Ye Chong sambil tersenyum. Ye Chong berpura-pura ngiler, dan berkata sambil tersenyum, "Oh, cantik sekali." Tiba-tiba, dia menemukan seorang gadis duduk di sudut, mengenakan jaket kulit biru berpotongan rendah, dengan kepala tertunduk dalam. Dengan begitu, sepertinya dia tidak ingin ditemukan. Ye Chong melihat lebih dekat dan berpikir bahwa ini bukan Chen Ruoqi. Ye Chong bertemu dengan saudara perempuan Liang Yixin, Chen Ruoqi, di rumah sakit beberapa hari yang lalu. Tanpa diduga, Chen Ruoqi benar-benar melakukan pekerjaan ini, bersambung.